Mau tahu nggak? Mau tahu dong. Penasaran nggak? Banget dong. Beneran nih. Ayo cepetan, apa kalau di apa. Judul podcast kita kali ini tuh sangat menarik, yaitu jimat keberuntungan. Ketika kita punya aksesoris itu, kita harus percaya dong aksesoris itu membuat kita cantik. Ya, benar sekali, Pak. Aksesoris itu membuat kita bahagia. Wah, boleh saja. Siapa yang larang untuk menyembah patung? Maksudnya, Pak, gimana nih? Boleh menyembah patung nih? Wah. Shalom Sobat Muda. Kembali lagi bersama kita di Gerda Talks. Gerakan Pemuda Talks. Hai, perkenalkan nama aku Laudikia dari sektor Marundalen. Aku Noni dari sektor 1. Kita jauh ya. Jauh Ujung dari ke ujung ke ujung. ujung. Benar banget. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya nih Noni? Aku puji Tuhan baik, kalau aku masih dikasih sehat sama Tuhan, makanya bisa ada di sini hari ini. Oh, puji Tuhan. Kalau di gimana kabarnya? Kalau aku pasti sehat. Tapi tadi tuh sedikit deg-degan sebelum Kenapa kita tuh? mulai podcast, karena tuh tadi tuh ada sedikit swab gitu. Iya. Proses swab gitu kan. Rasanya itu perih banget di hidung. Nah, Pertama kali ya. Nah, ini tuh kayak mengajarkan kita banget nggak sih kalau kesehatan itu tuh mahal gitu kan. Kita Setuju. tuh harus menjaga kesehatan kita benar-benar Yaps, gitu. betul. Semoga juga sobat muda yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Apalagi lagi pandemi gini ya, kalau di kayak orang tuh mondar-mandir cari rumah sakit, cari tabung oksigen. Kita masih bisa sehat diem di rumah, kalau bisa nggak usah kemana-mana dulu kalau nggak penting. Yaps, benar banget. Kita tuh harus menjaga kesehatan kita. Terus di tengah pandemi yang sedang meningkat kayak gini ya, dengan cara tuh kita bisa minum Apa vitamin tuh? C gitu kan. Apalagi? Berjemur di pagi hari, bukan di siang hari loh ya. Itu udah nggak baik banget gitu. Apalagi? Baru kita tuh bisa berolahraga, makan makanan yang sehat gitu Noni, untuk Yaps. menjaga daya tahan tubuh kita loh ya, untuk tetap fit gitu di tengah Setuju. pandemi seperti ini. BTW nih Noni, kamu tuh? tahu nggak sih kali ini kita bakalan bahas apa? Nggak tahu, makanya aku mau nanya. Nggak Hari tahu ini nggak? kita mau bahas apa? Jadi di podcast kita kali ini nih, kita bakal melanjutkan pembahasan kita di episode yang pertama. Episode pertama itu menjelaskan di hukum Taurat yang pertama. Oke. Hukum Taurat pertama itu yang judulnya Aku atau Aku. Udah nonton belum nih? Udah dong, aku udah nonton. Bagus. Kalau kayak di gitu. Aku pasti sudah nonton. siap. Nah, di podcast kali ini juga kita tuh bakal bahas tentang hukum Taurat yang kedua nih sobat muda. Oke, tahan dulu kalau di. Sebelum teman-teman nonton lanjut nih podcast yang kedua kali ini, aku saranin teman-teman buat nonton dulu atau denger dulu podcast yang Aku atau Aku kemarin tuh, yang episode sebelumnya, supaya ngerti hari ini kita pembahasannya mau kemana gitu. Kayak nonton drakor aja harus dari episode 1 nggak sih? Benar, supaya kita tahu alurnya. Setuju. Jadi teman-teman nonton dulu yang kemarin kalau belum nonton, supaya teman-teman paham nih alur pembicaraan kita nih mau bahas apa gitu. Oke, sebelum kita masuk nih dalam pembahasan kita mengenai hukum Taurat yang kedua, aku tuh mau menjelaskan sedikit ringkasan mengenai podcast yang kemarin. Boleh. Dalam podcast episode yang pertama tuh yang judulnya Aku atau Aku, kemarin tuh kita tuh menjelaskan banget gitu mengenai bahwa bangsa Israel itu adalah umat kepunyaan Allah. Oke. Gitu loh. Allah yang sendiri untuk menuntun bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tahu kan tanah perjanjian, Iya, tanah apa? tanah Tanah Kanaan. Kanaan, ya kan? Terus Allah juga membuat hukum Taurat tuh sebagai pedoman yang benar bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel tuh nggak menyimpang ke kanan, nggak menyimpang ke kiri, karena kita tahu kan kalau kita baca Alkitab tuh sifat atau karakternya bangsa Israel itu kan tegar tengkuk kan. Makanya itu Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel gitu. Dan di episode yang kali ini juga membahas nih menjelaskan bahwa Allah tuh menginginkan kalau kita sebagai umatnya tuh memiliki hubungan yang intim dan erat. Dan yang paling penting nih Noni, yaitu tidak menduakan Allah. Oh, itu kenapa kemarin Baby sama Baim tuh ngebahas tentang cemburu-cemburu, ya nggak sih? Benar. Kalau teman-teman nggak ngerti, mending ditonton dulu. Ya, Tonton dulu biar nonton ngerti apa yang kita omongin tentang kecemburuan itu.
Oke, sekarang kita akan bahas tentang hukum yang kedua nih. Aku bacain ya. Kalau diambil dari Nyimak Keluaran, dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Wah, dari firman Tuhan yang udah Noni baca nih, firman Tuhannya itu tuh berkaitan banget dengan episode yang kemarin, episode pertama itu. Ya, benar-benar. Selain itu kita tuh diajarkan kita nggak boleh yang namanya menyembah Allah lain. Ya. Terus selain itu kita juga nggak boleh membuat patung apapun, bahkan kita tuh dilarang juga untuk menyembah, sujud menyembah, bener banget, karena itu bisa membuat Tuhan Allah cemburu nih sobat muda. Oke, terus berarti judul kita hari ini apa nih Kak Laudi? Mau tahu nggak? Mau tahu dong. Penasaran nggak? Banget dong. Beneran nih. Ayo cepetan, apa Kak Laudi? Apa? Judul podcast kita kali ini tuh sangat menarik, yaitu jimat keberuntungan. Jimat Menarik nggak keberuntungan. Kalau dengar kayak kata-kata jimat itu tuh horor ya, kayak di otak aku tuh udah horor dukun gitu kan. Iya, Kayak pasti. orang-orang pinter gitu kalau jimat keberuntungan. Terus hubungannya apa kalau di jimat keberuntungan sama ayat yang tadi kita baca? Gini, kalau dibilang horor tuh pasti horor banget ya. Jelas kalau podcast GPI BPTRA itu selalu menyediakan atau menyajikan judul-judul yang menarik untuk dibahas. Ya kan? Iya enggak? Itu. Iya kan? Iya dong. Baru kalau kaitannya tadi Noni kan nanya apa sih kaitannya judul kita nih yang jimat keberuntungan dengan firman Tuhan yang sudah dibaca. Gini Noni, pernah nggak sih terkadang kita tuh di suatu ketika dalam keadaan yang lagi beruntung atau enggak beruntung gitu karena satu dan lain hal gitu? Aku pernah ngerasa sih? lagi beruntung hari itu, kayak ada di beberapa yang kayak suatu hari tuh aku ngerasa ini bad day, aku nggak beruntung hari ini. Misalnya tuh kayak kita nih menggunakan atau percaya satu barang itu tuh yang sering kita pakai atau selalu kemana-mana nih kita pakai barang itu tuh, itu yang membawa keberuntungan pada kita tuh. Pernah nggak sih kayak gitu? Padahal kan yang membuat kita beruntung itu tuh Tuhan gitu loh, berdasarkan perbuatan kita apa yang sendiri kita perbuat, kayak gitu. Nih ya Noni, ada juga contohnya dari sisi budaya kita. Nggak usah jauh-jauh ke negara lain deh, kita mau bahas dulu negara kita di Indonesia. Indonesia itu terkenal banget dengan banyaknya suku. Kalau dibilang banyak suku berarti banyak budaya dong, oke? Nah, kalau banyak budaya berarti banyak banget tuh contohnya di kehidupan kita. Misalnya orang lain, mungkin Noni pernah lihat atau pernah dengar ya, mereka menyimpan atau meyakini suatu benda atau barang dalam bentuk apapun nih yang mereka gunakan itu sebagai keharusan, kewajiban mereka miliki gitu loh. Pernah nggak sih? Misalnya, aku tuh pernah ya dengar Noni tentang akar bahar. Tahu nggak akar bahar? Aku pernah baca tentang akar bahar. Iya, akar bahar itu tuh katanya nih, konon katanya, berarti belum pasti ya. Dipercaya katanya dia tuh bisa membawa keuntungan bagi siapa yang menggunakan atau memiliki akar bahar tersebut gitu. Baru selain dia juga mendapatkan keberuntungan, bisa juga loh mengusir kesialan. Baru dia tuh bisa menjadi orang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Wah, itu benar nggak tuh kayak gitu? Nah, makanya itu yang aku pengen tanya ke kamu. Menurut kamu gimana sih pendapat kamu nih, pemikiran kamu? Kan dia sudah beragama Kristen gitu kan, sudah menjadi orang percaya. Apa benar tuh orang percaya masih menggunakan benda-benda yang seperti itu? Menurut kamu gimana? Itu mungkin karena budaya ya Kak ya. Jadi memang ada beberapa keluarga yang memang masih kental sama budaya, mereka tetap percaya hal itu. Kayak hal kecil nih Kak, kalau aku pernah baca juga beberapa budaya mereka tuh meyakini ada koin. Koin kalau mereka punya koin itu membawa keberuntungan untuk keluarga mereka. BTW koin itu namanya apa tuh? Aduh, aku lupa. Ntar aku searching ya, aku kasih tahu teman-teman. Nanti aku kasih tahu ya Noni. Ntar kita ngobrolnya di belakang. Baik. Terus kakak tahu ini nggak? Kalau tuh? di rumah-rumah ada bambu yang di depan rumah, bambu yang kalau kena angin tuh kerincing gitu. Tahu. Nah, Pernah lihat juga. Mungkin ada beberapa orang yang emang beli itu buat
hiasan aja gitu, Iya. buat pajangan aja di rumah. Tapi ada beberapa juga yang percaya kalau bambu itu tuh membawa keberuntungan. Jadi kenapa dia ditaruh di depan rumah? Jadi itu tuh untuk mengusir kesialan, mengusir roh-roh jahat, dan dia menangkap keberuntungan lah, kayak gitu. Tadi aku juga pas kita di belakang tuh kamu sempat bahas tentang gelang deh. Apa sih gelang pemberian gitu? Tadi ada yang kamu pengen bahas gelang pemberian dari seseorang. Oh kayak ini gitu. Kang, ini kalau misalkan mungkin ya temen sobat muda di rumah, kayaknya kalau ngomongin tentang akar bahar kayak gitu kan, itu kayak tua banget ya kayak Kita juga kayak mereka juga kayaknya- nggak ada yang mau beli akar bahar gitu kan, bener karena banget, apalagi anak muda sekarang ya enggak? iya apa sih itu. Tapi aku baca teman-teman, ada beberapa barang-barang yang ternyata aku yakin mungkin beberapa dari kalian punya. Apa tuh? Kayak contohnya ini, Aku punya enggak ya? Dreamcatcher. Oh iya, paham. Tahu kan Dreamcatcher? Tahu. Nah, ada beberapa mungkin teman-teman yang cewek-cewek beli itu buat jadi pajangan di kamar, karena ya kan? bagus Hiasan, sih. iya emang cantik sih, benar. Bener. Tapi ada beberapa yang meyakini juga kalau Dreamcatcher itu tuh dia membawa keberuntungan. Jadi itu dia menangkal mimpi-mimpi yang buruk, terus menangkal kayak tadi menangkal orang jahat lewat mimpi itu. Jadi dia menangkap mimpi-mimpi yang baik aja yang bawa keberuntungan buat dia. Oh gitu. Kayak gitu, Kak. Tapi masalahnya gini loh, kalau kita pikir-pikir kan, itu benda itu memang hari itu aja pas kita gunakan kan, emang pas kebetulan aja nih kita dapat untung apa gimana gitu kan. Tapi kan itu. aneh juga nih gitu Ya, loh. itu yang nanti akan kita bahas itu, apa benar itu benda itu benar-benar membawa keberuntungan atau seperti apa akan kita luruskan nanti. Baik, sedap banget ya. Aku juga nih Noni Apa pernah tuh? menjumpai ya seorang ibu tuh yang lagi hamil kan. Aku tuh langsung terpana dengan barang yang dia pakai, yang Apa itu? nempel di daster. Biasa kan kalau ibu-ibu hamil kan pakai daster tuh ya. Iya. Pakai daster, di situ tuh dia tempelin bangle. Tahu nggak rempah-rempah bangle gitu? Tahu. Bangle, terus gunting kecil tapi yang bisa dilipat, baru peniti gitu. Itu buat apa, Kak? Makanya itu pas aku penasaran kan, aku tuh nanya sama ibu yang hamil itu, ini gunanya untuk apa sih? Nah, dia tuh jawab katanya barang-barang itu tuh sebagai keberuntungan buat dia. Pertama, supaya mengusir roh jahat gitu. Kedua, supaya bayi dalam kandungan ibunya itu tuh sehat gitu loh, nggak ada terjadi apa-apa gitu. Menjaga gitu ya. Bener banget. Baru sering waktu itu pernah gencar-gencarnya musim batu aki, tahu nggak? Batu aki tahu dong, pasti tahu dong. Itu tuh pernah tuh kan ada musimnya tuh sampai di mana-mana tuh terkenal dengan batu aki gitu kan. Papaku punya batu aki, tapi bukan untuk sebagai jimat keberuntungan ya, karena aksesoris saja. Tapi katanya loh, batu aki juga apa namanya bisa dipakai sebagai jimat keberuntungan. Supaya dia tuh apa ya, kalau buang siang lah kayak gitu lah, bisa menjaga dia lah kayak gitu. Ada juga katanya seperti itu. Oke. Itu tergantung dari orangnya ya, Kak, percaya atau enggak. Ya, kembali lagi pada pribadinya masing-masing ya. Terus ini Kak, kalau ngomongin kayak tentang aksesoris, tadi kan Kakak ngebahas tentang cincin gitu ya, batu aki. Aku pernah nemuin nih, teman aku sobat muda. Waduh. Jadi dia percaya jimat keberuntungan itu barang dari pacarnya. Mantap. Jadi kalau dia bawa gelang itu tanding nih, misalkan tanding basket gitu kan, dia bawa gelang dari ceweknya, itu dia yakin kalau itu tuh bawa keberuntungan buat dia. Jadi dia bisa menang, dia bisa dapet juara itu karena dia pakai gelang dari ceweknya. Segitunya ya. Bucin ya, Say. Masalahnya itu tuh beruntung atau karena dia bucin gitu. Itu yang perlu kita pertanyakan. Siapa tahu beruntungnya karena emang dia udah latihan keras, baru karena dia tuh berdoa. Iya, punya kan? visi apa sih tujuan dia untuk menang ini gitu Setuju. kan. Makanya lah itu nanti akan kita luruskan sama-sama teman-teman. Baik. Nih Kak, aku juga pernah baca atau menjumpai beberapa orang sobat muda yang kalau dia punya kalung salib nggak? Enggak lah. Enggak, maksudnya enggak pakai lah. Enggak lah, itu kayak ibarat tuh aku tuh anti kayak kalung salib. Enggak punya untuk saat ini, tapi pernah memakainya. Enggak pakai lah ya. Syok aku, enggak lah. Oke. Aku pernah menjumpai sobat muda yang dia tuh pakai kalung salib dan dia percaya kalau kalung salib itu membawa keberuntungan ke dia gitu. Kayak
gue pakai kalung salib nih berarti gue orang yang nggak berdosa gitu. Terus dia pernah nanya, Mantep kamu kali. Kristen kok nggak pakai kalung salib gitu kan? Berarti kamu ntar bisa celaka. Terus kayak aku dibilang tuh kalau aku orang yang berdosa, nggak percaya gitu karena aku nggak pakai kalung salib. Oh gitu. Itu menurut Ada kalau di juga gimana? ya, Ada pemikiran kayak seperti gitu loh. Ada aku pernah Aku juga menjumpai baru kayak dengar gitu. nih kayak gitu. Kalau menurutku sih ya, secara pribadi nih, secara pemikiranku aja nih ya, kalau mengenai salibnya nih ya, aku mau bahas tentang salibnya dulu. Kalau salibnya itu kan kembali lagi itu untuk menjadi apa? Mengingatkan kita pada pengorbanan Yesus di kayu salib, ya udah memberikan kita kehidupan dan kemenangan nih. Kalau masalah kalung salibnya, kalau menurutku kalung salib itu sama kok seperti kalung lainnya gitu loh. Aksesoris. Cuman karena bedanya itu ada salibnya, jadi itu Iya, sebagai identitas orang Kristen gitu loh. Iya, Berarti iya, kalau iya, udah ada iya. yang ngeliat nih ada yang pakai kalung salib pasti kan wah orang Kristen nih pasti Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Itu benar, sebagai identitas, wah berarti kalung salib itu orang Kristen nih kayak gitu kalau menurut aku. Iya. Nah, yang paling apa tuh tadi tuh yang paling pengen dibahas tuh yang masalah celaka atau berdosanya itu Berdosa. kan. Nah, menurut aku sih yang masalah kalung salib itu berdosa apa enggak dipakainya, yaitu sih karakter masing-masing Iya, ya, kembali perilaku lagi ya, masing-masing ya. Yang menunjukkan kekristenan kita sebagai pemuda Kristen sebenarnya sifat kita sih teman-teman. Gimana kita menunjukkan kasih kita di antara orang-orang sekitar, bukan Bener sih? bener banget. Bukan berarti kalau kita pakai kalung salib terus berarti oh anak ini suci. Jadi sedap nggak sih? Ini sedap banget. Jadi kayak ada ininya apa namanya pilihan-pilihan mana yang pakai salib itu langsung suci gitu kan. Nah, itu akan kita bahas nanti juga teman-teman akan Dan ini nih Noni masih Apa ada tuh? kaitannya yang dibilang kalau nggak pakai kalung salib itu bakal celaka. Padahal kan sebenarnya kalau masalah celaka atau enggaknya itu ya mungkin karena pada dia misalnya naik motor nih nggak hati-hati ya kan, Yaps. kecelakaan karena dia teledor nggak pakai helm atau gimana Iya, jadi setuju, kecelakaan setuju. atau misalnya kecepatannya itu berlebihan pas naik Iya, iya, berkendara iya. naik motor Banyak gitu faktor kan. ya. Ya bukan karena kalau nggak pakai kalung salib ini bakal celaka Iya, ya iya, kan. iya. Buktinya kita nggak pakai kalung salib tetap selamat. Oke. Oke, kalau gitu, kalau kita mau meluruskan apa yang kita bahas tadi. Sebenarnya jadi kayak kita mau cari itu yang benar tuh yang mana, yang benar tuh yang kayak gimana. Benar. Oke sobat muda yang di rumah, daripada ngelihat kita nih kebingungan nih mendiskusikan tentang hal-hal yang berhala atau enggak, lebih baik kita mengundang narasumber kita untuk kita tanya bener-bener enggak sih yang kita bahas itu termasuk sesuatu yang dianggap berhala atau enggak gitu kan. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut Pendeta Ferry J.A. Raintung selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Petra Jakarta Utara. Shalom Pak Ferry. Shalom. Oke, Bapak makasih udah mau menyempatkan waktunya buat datang di podcast Gerakan Pemuda. Sama-sama, terima kasih. Jadi gini Pak, maksud kami mengundang Bapak hadir ke podcast kali ini tuh kami mau nanya nih, boleh nggak menyembah patung? Wah, boleh saja. Siapa yang larang untuk menyembah patung? Maksudnya Pak, gimana nih? Boleh menyembah patung nih? Wah. Loh, ya silakan saya, di mana-mana kita boleh menyembah patung, ya. Oke. Di mana-mana, ya di Bali, ya, di Tanah Toraja, di Sumatera Utara, ya kita melihat banyak orang menyembah patung, ya. Dan tidak mungkin orang melarang orang menyembah patung. Ya. Oh, gitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak nih di hukum Taurat yang kedua ini, kalau menurut kajian teologi itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau hukum Taurat itu menyangkut kekristenan, menyangkut Oke. orang percaya. Orang percaya tidak boleh menyembah patung, ya. Tuh, Iya, Sobat Muda. kita bisa lihat nggak boleh Sobat menyembah Muda, patung. Sobat Muda kita lihat ya bagian bacaan Alkitab kalau di tentang menyembah patung itu di hukum yang kedua Yap. ya. Nah, saya bacakan hukum kedua ya. Di sini dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, kan sampaikan ya. Yap.
Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus mengikuti hukum Taurat, ya. Tidak boleh menyembah patung, ya. Dan secara teologis dikatakan orang yang menyembah patung membuat kemurkaan, membuat kebencian terhadap Allah. Aku membenci kamu sampai keturunan ketiga dan keempat. Wow. Nah, itu dikatakan, ya. Ya Pak, tapi begini Pak, kalau kita lihat kan tuh di Toraja kan ada patung Tuhan Yesus tuh yang besar banget gitu kan. Baru kita tuh kan dibilang nggak boleh menyembah patung yang menyerupai apapun gitu kan. Terus seringan gitu tuh mungkin Bapak di rumah ada foto gambar Tuhan Yesus gitu kan. Kita kan secara pribadi nih nggak pernah jumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Bahkan dikatakan kita tuh nggak boleh, maksudnya menyerupai dia, merepresentasikan gitu kan, Tuhan itu seperti apa. Menurut Bapak itu seperti apa? Oh iya, kalau kita punya patung di rumah ya nggak ada masalah. Kalau kalian punya patung di rumah yang tidak suka, patung Tuhan Yesus, patung apa, ya kirim aja ke rumah saya, ya. Ini sobat muda itu kalau tidak suka itu kirim saja. Yang masalah itu adalah kalau kita punya patung terus kita sembah di depan patung itu, kita sembah. Iya. Kalau di Toraja itu tidak disembah, itu kan monumen. Di Tanah Batak di pinggir Danau Toba itu sekarang lagi dibangun patung Tuhan Yesus yang besar. Tapi bukan untuk disembah, memberikan monumen bahwa Tuhan memberkati. Di Manado juga, Iya, ya betul. ada patung. Tapi kalau kita datang ke situ khusus untuk menyembah, wah itu yang tidak boleh untuk orang Kristen. Ya. Tapi gini Pak, kalau masalah patung oke lah, jawabannya sudah memuaskan kita gitu kan. Yang kita kebingungan nih bertanya-tanya. Tapi mengenai gambar Tuhan Yesus itu loh Pak, yang kita kan nggak pernah nih menjumpai Tuhan Yesus itu seperti apa. Ada yang bilang ada gambar ya kan, nanti Tuhan Yesus rambutnya panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang botak gitu kan. Nah itu kan kayak seolah-olah kita sok tahu gitu Pak, Tuhan Yesus itu seperti apa. Menurut Bapak seperti apa? Iya. Kalau mengenai gambar Tuhan Yesus gitu. Iya. Jadi kita kenal di dalam Injil ya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu bersama dengan Tuhan Yesus ya. Sekalipun perjalanannya 3,5 tahun ya sebelum kematian Tuhan Yesus. Artinya murid-murid yang memberikan gambaran tentang bagaimana wajah Tuhan Yesus ya, bagaimana bentuk tubuh secara fisik Tuhan Yesus. Dan apa yang disampaikan oleh murid-murid itu kesaksian buat kita, bukan sekedar apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, tapi murid-murid kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Artinya murid-murid memberikan gambaran fisik bagaimana Yesus ya. Tidak semua yang punya gambaran yang sama. Mungkin Matius bergambaran bentuknya begini, Markus memberikan gambaran bentuk ini, Yohanes memberikan gambaran bentuk begini. Karena itu kalau kita ke Israel, di situ ada gambar-gambar Tuhan Yesus dalam berbagai versi ya. Nah, itu. Oh seperti itu. Jadi enggak maksudnya sembarangan itu digambar ya Pak, karena itu sebelumnya karena memang murid-murid Tuhan Yesus ya bersama dengan Yesus tahu seperti apa kayak gitu kan, sudah belajar bersama dengan Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi gambar yang dibuat itu bukan sembarangan nih, terinspirasi dari mana nih, dapat ide dari mana, digambar lah seperti itu. Jadi bukan seperti itu ya Pak? Iya, bukan. Ini seperti saya mengenal Anda. Iya. Saya lihat begini, saya kasih gambaran sama sobat muda, orangnya begini. Tapi orang lain memberi gambaran Anda, oh begini. Iya, nah iya, itu iya. inspirasinya berpadu. Berbeda, iya. Pandangan saya, pandangan ini ya. Tapi ada yang punya pandangan pribadi ya. Satu dia muncul, ya saya punya ya. Mode saya tentang Anda, mode ini tentang ini. Beda, sudah pasti beda. Apalagi kalau ketemu Anda sudah potong rambut, ya, itu ganti baju, pasti nuansanya berbeda, gitu ya. Itu juga gambaran tentang Tuhan Yesus yang diinspirasikan oleh murid-murid, ya. Tidak harus kita memandang Tuhan Yesus seperti ini, tapi ya rata-rata di dunia bentuk Tuhan Yesus hampir sama, gitu ya. Oke Pak, oke. Baik Pak, aku mau tanya nih Pak. Tadi kan aku sama Kak Laudi kita sempat bahas mengenai beberapa budaya yang menganggap kalau ada suatu barang tuh yang bisa membawa keberuntungan, gitu Pak. Nah, terus kita mau tanya nih, mungkin beberapa dari sobat muda di rumah ada yang masih percaya sama hal itu Pak.
Nah, gimana sih yang kita bisa lakukan sebagai anak muda untuk kita melestarikan budaya, tapi kita nggak melanggar perintah Tuhan gitu loh Pak, tetap ada di jalannya Tuhan, tapi kita bisa melestarikan budaya, itu bisa nggak Pak? Oh ya bisa, ya. Semua apa yang ada di hadapan kita itu bisa menghadirkan berkat, ya. Bisa menghadirkan ya berkat-berkat luar biasa. Tapi jangan kita membuat apa yang ada di hadapan itu memberi sesuatu yang sepertinya memberikan pandangan secara psikologi bahwa ini berkat, ya. Ya, tidak. Kita tahu bahwa semua itu datangnya dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan. Makanya apa yang ada di hadapan kita harus kita usahakan, ya. Nah, dalam budaya-budaya banyak ya yang dikatakan hal seperti itu, ya. Ya, gitu terserah kita punya inspirasi apa tentang barang-barang yang ada di hadapan kita. Tapi kalau kita jadikan dia budak kita jadikan dia sebagai penyembahan kita, nah itu yang salah, ya. Kita boleh punya barang apa saja, apalagi kita punya uang, ya. Punya uang di hadapan kita, boleh nggak? Ya boleh dong, itu berkat, kita kembangkan lah, ya, berkat itu. Tapi Pak, kan suka ada tuh suku yang benar-benar salah satu pokoknya suku Indonesia gitu. Jadi kalau memangnya dia udah memiliki keyakinan terhadap sesuatu benda, itu tuh lebih-lebih gitu Pak, lebih-lebih diyakini, baru lebih-lebih ibaratnya tuh kayak lebih takut sama Tuhan gitu Pak. Misalnya lebih takut dengan benda itu daripada sama Tuhannya gitu Pak. Padahal dia tuh udah agama Kristen gitu Pak. Itu tuh menurut Bapak gimana? Iya. Udah orang percaya loh Pak ini. Iya. Jadi sobat muda, jangan punya inspirasi seperti itu ya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Tuhan itu adalah yang pertama dan yang terutama. Tidak boleh mentuhankan barang-barang. Tidak boleh juga menganggap bahwa barang-barang itu yang memberikan berkat kepada kita. Tidak. Semuanya adalah Tuhan. Karena itu yang utama dan yang terutama adalah Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka benda-benda ini yang akan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, benda-benda ini diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jangan kita menduakan Tuhan karena barang-barang ini, apalagi kita, wah saya punya ini bisa memberikan kekuatan kepada saya, ini dapat melindungi saya. Nggak ada satupun, nggak ada. Ya. Saya sudah banyak belajar, ada pelajaran hipno dan lain sebagainya. Saya sudah belajar, saya bisa hipno Anda. Ya. Tapi itu tidak punya jaminan. Ya. Kalau saya salah, nah itu masalah. Ya. Nah, jadi tapi ketika kita menyembah Tuhan dan satu-satunya yang terutama, maka segala sesuatu akan diberkati oleh Tuhan. Iya benar banget Itu Pak. menjawab banget ya Kak. Buat pelajaran buat kita banget nih sebagai sobat muda di rumah. Kalau kita tuh nggak bisa mencintai sesuatu barang yang kita miliki gitu kan, selain cinta kita lebih besar kepada Tuhan gitu loh. Jangan kita jadinya diperbudak dengan benda yang kita sayangi, yang mungkin kita sukai, kemana-mana kita bawa gitu kan. Sampai kadang-kadang kita tuh ibaratnya itu bisa dikatakan menduakan Tuhan ya Pak ya. Kalau kayak gitu ya Pak ya. Berhala itu berhala. ya. Kalau kayak gitu bisa masuk berhala atau gimana itu Ya, Pak? berhala ya. Jadi gini, jangan kita punya pemahaman saya mencintai Tuhan di atas segala-galanya ya. Saya juga cinta sama ini. Wah, nggak boleh. Itu yang masih masalah sobat muda ya. Kita harus mencintai ya Tuhan, kita cintai Tuhan ya. Tuhan memberikan cintanya kepada kita untuk kita meneruskannya kepada yang lain. Tapi jangan bilang saya cinta kamu, tapi saya juga cinta Tuhan. Nah, itu kan bimbang sobat ya, muda Pak. ya. Wah, Berarti itu. lebih utamakan Tuhan daripada barang yang kita cintai ya Pak ya. Sudah ditekankan. Yang pertama dan yang utama adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang lain ya. Setuju Pak. Nah Pak, gini nih, tadi kan kita tuh udah berbincang sedikit gitu Pak mengenai kalung salib gitu kan. Jadi tuh ada yang percaya kalau orang yang nggak pakai kalung salib ini nih Pak, ini menjadi kebingungan buat kita juga nih Pak berdua ya, tadi udah kita bahas. Dia tuh bisa celaka atau tuh dia dianggap bisa berdosa kalau dia nggak pakai kalung salib. Menurut Bapak tuh seperti apa sih Pak kalau pemikiran seperti itu gitu loh? Iya, itu pemahaman yang tidak benar ya. Jangan jadikan salib ini sebagai jimat ya. Jangan jadikan salib ini sebagai yang bisa melindungi kita, apalagi salib itu menentukan hidup kita untuk bisa berjalan dengan selamat. Tidak ya. Nggak pakai salib nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai salib juga kan lebih cantik. Anda berdua kalau pakai salib kan cantik. Saya juga biasanya khotbah pakai
toga saya pakai salib, ya. Cuman saya cari salib saya di mana sekarang itu. Ya. Gitu. Oke. Itu ya sobat muda. Jadi benar sih tadi apa kata Bapak, yang kita bingungin kayak gitu Pak, karena ada banyak sobat muda tuh yang merasa ada waktu saya pernah menemukan Pak, teman saya tuh dia ujian terus dia bilang ini nilai saya bagus pasti karena saya pakai kalung salib ke kelas gitu Pak. Jadi dia merasa kalau dia pakai kalung salib itu membawa keberuntungan, membawa hoki gitu. Iya, sekali lagi tidak benar ya sobat muda, tidak benar seperti itu. Kita bisa lulus, kita bisa berhasil karena kita berusaha bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya. Jadi jangan jadikan barang-barang yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Justru itu jadi menduakan Tuhan. Dan ini dikatakan ya, Tuhan akan membalas sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Artinya Tuhan akan menghukum orang yang menduakan Dia. Itu aku Tuhan. Ya. Artinya mau dikatakan dalam bahasa ini dikatakan tidak ada Tuhan lain ya, yang dapat kamu sembah. Hanya aku yang dapat memberikan kamu segala-galanya. Ya. Gitu. Pak, tapi ada yang saya sedikit bingung nih Pak. Tadi yang Bapak bilang aku Tuhan, terus apa namanya, kalau kita misalnya menyembah daripada selain Dia, itu generasi selanjutnya itu bakal kena dampaknya gitu kan. Saya melihat gini Pak, bukannya Allah itu kan ya, Tuhan itu kan penuh kasih nih Pak. Kok tapi gambarannya di hukum Taurat itu bunyinya seperti itu, kayak seolah-olah tuh Allah itu tuh galak gitu loh Pak. Ya. Kayak gitu, itu gimana Iya. sih Pak maksudnya itu Pak? Ya itu Tuhan itu memproklamirkan dirinya sebagai Allah yang kudus. Jadi sobat muda tidak gampang menyembah Allah, ya. Karena Allah kita kudus, maka Allah mengendaki kita kudus. Jadi tidak menduakan Dia, ya. Ya karena itu ya Allah berkenan kepada kita karena kita memang membuat Allah itu satu-satunya dalam hidup kita, ya. Kalau kita menduakan Dia, kita percaya kepada Allah, tapi kita percaya pada kemampuan kita percaya pada benda yang kita bawa, wah itu sudah menduakan Tuhan. Itu sudah dikatakan, aku adalah Allah yang cemburu, ya. Aku akan membalaskan sakit hatiku kepada keturunanmu yang ketiga dan keempat dan seterusnya, ya. Jadi jangan sobat muda, jangan sampai kita menduakan Allah karena hal-hal yang mungkin lebih baik yang kita lihat di dalam dunia ini. Banyak ya, kita punya selera, banyak yang juga membuat kita bernafsu, terangsang dengan apa-apa yang ada di hadapan kita, dan kita katakan bahwa itu yang menghidupkan kita. Tidak ya. Hanya Tuhan yang dapat menghidupkan kita. Itu sobat muda. Baik teman-teman, itu tuh menjelaskan banget buat kita ya. Berarti Allah itu kalau berbicara seperti itu bukan berarti Tuhan itu galak, nggak punya kasih ya Pak. Tetapi Dia mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Berarti umat yang menyembah Dia juga harus hidup kudus, ya Pak ya. Menjadikan Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah ya Pak ya. Seperti itu kan ya Pak? Jadi sobat muda di rumah udah nggak bingung lagi. Ya kan ya Pak, gimana boleh masih bisa nggak sih, boleh nggak sih nyimpen barang-barang seperti itu ya Pak ya. Mungkin kalau untuk sekedar ditaruh di rumah sebagai aksesoris nggak apa-apa ya Pak ya, tapi yang penting tidak mempercayai itu gitu. Maksudnya teman-teman nggak menjadikan itu sebagai berhala gitu. Iya. Dan satu, ketika kita punya aksesoris itu, kita harus percaya dong aksesoris itu membuat kita cantik. Ya, benar sekali Pak. Aksesoris itu membuat kita bahagia. Tapi aksesoris itu tidak memberi hidup kepada kita. Ya, gitu ya. Hanya sekali Tuhan yang dapat memberi hidup kepada kita. Ya, betul sekali Pak. Terima kasih banyak Bapak udah ngejelasin banyak banget tentang hukum kedua yang jadi kebingungan kita berdua tadi. Dan bukan cuman kita Pak ternyata yang mau tanya-tanya, sobat muda di rumah juga mau tanya-tanya. Ada beberapa pertanyaan dari sobat muda. Pertanyaan akan kita bantu bacakan ya Pak. Pertanyaan pertama nih Pak dari Julian sektor 8. Pertanyaan seperti gini. Shalom Pak, izin tanya. Sekarang ini kan banyak toko-toko yang menjual patung Yesus atau ornamen salib. Lalu kalau saya berdoa di rumah di depan patung tersebut, apakah salah? Ya, salah, jelas ya. Itu harus tegas, salah ya. Kita tidak berdoa kepada patung-patung itu, kita berdoa kepada Tuhan ya. Itu
itu harus jelas dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Apalagi banyak kita dapati ya ketika saya kunjungan ke Israel, ya, ada banyak patung-patung ya, karena terbias gitu akhirnya para pengunjung ini di belakang saya dia tunduk juga lihat patung Tuhan Yesus di Israel, ya. Mungkin patung Tuhan Yesus di Israel itu lebih kudus daripada di Indonesia. Nah itu ya, apalagi kita beli souvenir itu terus kita berdoa di hadapan itu, ya nggak bisa itu ya. Seperti itu. Oke, untuk Julian bisa didengar ya jawaban yang udah disampaikan oleh Bapak Ferry, bisa disimak dengan baik. Itu berarti tadi sebenarnya dibahas juga sih ya Kak ya di apa namanya pembahasan kita tadi. Mirip-mirip pertanyaannya. Apa tuh? Iya yang tadi. Oh, oke. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Dari Yvonne dari sektor 7. Pertanyaannya, Shalom Pak, saya izin tanya. Menurut Bapak bagaimana seharusnya kita memposisikan Alkitab? Apakah harus disakralkan atau Alkitab hanya buku tetapi berisi firman Allah, maka penempatannya sama dengan buku yang lain? Oh ya, tidak bisa. Ketika kita mempunyai Alkitab, dalam tanda kutip, kita memang harus mensakralkan Alkitab itu. Di dalam Alkitab itu ditulis Alkitab, kitab dari segala kitab. Tapi dalam bahasa Inggrisnya Holy Bible, kitab suci. Jadi kita tidak bisa punya Alkitab ini, ya. Kita biarkan Alkitab ini, kita bisa injak, kita bisa robek, nggak bisa. Buku Alkitab ini berbeda dengan buku-buku yang lain, ya. Karena itu dalam tanda kutip, ya kita harus sakralkan karena firman yang ada di dalamnya, ya, yang memberikan kehidupan kepada kita. Ya, kita juga tidak bisa melayani atau berkarya dalam kehidupan kita ya tidak membaca bagian daripada Alkitab. Ya, satu ayat, dua ayat kita berbicara ya melalui Alkitab itu. Ya. Jadi Alkitab ini menurut saya sakral. Artinya jangan pergunakan Alkitab dengan seenaknya. Artinya kalau kita samakan Alkitab ini dengan buku-buku yang lain, ya kita boleh toh injak dia. Kita kan boleh lempar dia. Nah, itu nggak boleh. Alkitab bahasa Inggrisnya Holy Bible, kitab suci. Oke. Untuk Kak Ivon bisa disimak baik-baik ya, Kak Ivon dengar jawabannya. Semoga menjawab. Ada lagi nih Pak, pertanyaan. Iya. Dari Franco, sektor 5. Bapak, saya mau tanya, kalau ada sobat muda yang mau pakai kalung salib atau tato salib, tapi maksudnya itu mau menggambarkan Yesus buat orang-orang yang melihat, menurut Bapak seperti apa? Oh iya, identitas kekristenan kita ya adalah itu ya. Dulu tanda-tandanya bukan salib, bukan apa, tapi tanda-tandanya ikan ya. Jadi tanda kekristenan itu orang membuat tanda-tanda di semen, di pasir atau di rumah-rumah itu ikan. Ikan itu artinya iktus ya. Iktus itu Yesus Kristus, anak Allah juru selamat ya. Nah, jadi orang Kristen itu punya simbol-simbol seperti itu. Oh, ini Kristen, ini Kristen. Nah, sekarang kan sudah simbolnya salib ya. Kita mau pasang tato salib, mau menggambarkan bahwa kita adalah orang Kristen. Ya boleh, tapi yang lebih utama itu bukan aksesoris, souvenir seperti itu, tapi menggambarkan Kristus dalam diri kita, tentunya melalui kata-kata dan perbuatan kita. Body language kita harus menggambarkan saya orang Kristen. Tapi sekali lagi bukan tidak boleh, silakan saja ya. Pasang salib besar dan lain, pasang tato besar, silakan ya. Itu identitas kekristenan kita. Terima kasih Pak untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman nih yang sudah menyampaikan pertanyaannya di podcast kali ini. Iya, untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab atau mungkin belum ada kesempatan untuk bertanya, bulan depan di podcast yang bulan depan teman-teman bisa tanya, nanti tentunya dengan tema yang berbeda. Nanti teman-teman bisa hubungin pengurus di sektor masing-masing, seperti itu. Oke, nggak kerasa nih Pak, udah berapa menit ini kita ngobrol-ngobrol ya. Terus cukup lama. Makasih banyak Bapak. Sama-sama. Untuk kesediaannya mau dengerin obrolan kita, mau
menjawab semua apa yang jadi kebingungan kita. Ya, Benar banget. Oke, terima kasih juga untuk setiap pendengar yang udah menonton atau mendengar podcast Gerda Talks. Jangan lupa ya, kita akan ada lagi di minggu keempat bulan depan di jam yang sama. Dan sobat muda di rumah juga atau siapapun bisa mengaksesnya melalui YouTube GPIB Petra atau melalui aplikasi Spotify yang kalian punya. oke teman-teman, sampai jumpa di Gerda Talks selanjutnya. Oh ya, kita ini dulu Pak, jargon dulu Pak. Nanti kalau Ya, betul, ya, betul. Noni bilang Gerda Talks, kalau Di sama Bapak jawab Gerakan Pemuda Talks. Baik, Tangan baik, biar baik. semangat. Iya. Ayo kita mulai ya Pak ya. Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Sampai Sampai jumpa. jumpa Tuhan Yesus teman-teman. memberkati. Tuhan berkati. Makasih Bapak. Iya, terima kasih sama-sama.